Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, hampir terbilang Balai Baitul Nisa lagi. Karena ada pengajian ibu-ibu namanya Balai Baitul Nisa. Ini Balai An-Nur. Ya, Balai An-Nur. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin dan masih dalam babul amri bi ida'il amanah. Bi ida'il amanah. Ya, bab perintah babul amri bil idda'il amanah. Bab perintah menunaikan amanah. Dalam kitab ini ada hadis yang cukup terkenal yang sudah kita hafal semuanya, kita yakin sudah hafal semuanya. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ini sudah cukup terkenal. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa, jika berbicara kadzaba. Bohong. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina, dan apabila dipercayai khana, ya, mengkhianati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Jadi menurut hadis ini, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 4. Nah, gimana tuh? Hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Abdullah bin Amri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qal, Nabi bersabda, arba'un, ada 4 hal, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal, 4 tanda-tanda, jika terdapat pada diri seseorang, maka dia akan menjadi munafik yang sesungguhnya. Ya, munafik yang betul-betul khalisan itu betul-betul murni munafik. Ya, apa saja? Dalam hadis ini disebutkan yang pertama, idza tumina khana, jika dipercayai khianat, sama seperti hadis tadi. Yang kedua apa? Wa idza haddatsa kadzaba, jika berbicara bohong, sama. Yang ketiga, wa idza adha ghadara, apabila berjanji memungkiri, sama. Ternyata yang keempat yang beda apa? Boleh. Wa idza khasama fajara, apabila berdebat, bertengkar, dia suka memaki, suka curang. Ya, rupanya itu juga tanda-tanda orang munafik. Nyuka bengih kamu dawa kata menang. Nah, itu ternyata sifat orang munafik. Kalau berjanji memungkiri, kita sudah pernah dengar. Dipercaya khianat, kita sudah pernah dengar. Tapi bertengkar, berdebat, lantas kemudian suka menyumpah, suka menghina orang, keluar originalnya, orinya, yang banyak tanda-tanda orang munafik juga. Keluar orinya, dulunya tersembunyi. Makanya kata, diantaranya kata Hasan Al-Basri, An-nifaq itu adalah
ikhtilaful qalbi walisani. Jadi kata Hasan Basri, nifaq itu adalah yang pertama ikhtilaful qalbi walisani. Apa itu? Perbedaan antara hati dengan lisan. Wa ikhtilafus siri wal alaniyati. Perbedaan antara yang tersembunyi yang nampak. Nah, jadi ada sembunyi dia. Gak pernah memaki. Tapi begitu ilham, begitu marah, keluarlah originalnya. Keluar macam-macam terkepak kita. Yang ketiga kata Hasan Basri, ikhtilaful dukhuli wal khuruji, apa artinya? Perbedaan antara yang masuk dengan yang keluar, apa maksudnya? Jadi kata Hasan Basri, nifaq itu pertama apa? Beda antara hati dengan lisan. Lain di hati, lain di mulut. Hati sayang, mulut benci. Atau mulut sayang, hati benci. Yang kedua apa? Beda antara tersembunyi dan nampak. Nampaknya baik kali dia, saleh kali, ternyata diam-diam dia menyembunyikan sifat tercela. Keluar sekali-sekali. Di antaranya apa? Ketika berdebat. Tukar. Keluar dia yang tersembunyi, yang originalnya itu keluar. Yang tadinya ngomongnya, gimana saudaraku, ikhwafillah, gimana, apa kabar saudaraku, menampungnya, wah, tak usah kasih contoh lah. Yang ketiga kata sama siapa? Perbedaan antara yang masuk dengan yang keluar. Apa maksudnya ini? Ini susah juga kasih contoh. Berbeda antara masuk dengan keluar. Maksudnya ini pusing juga kita pikir apa masuk apa. Beda makan, ya makan sate keluar. Beda antara yang masuk dengan yang keluar. Mungkin masuknya sunnah, keluarnya bid'ah, ya begitu. Dia belajar sunnah tapi dalam perbuatannya bid'ah. Pokoknya gitu-gitulah. Nah, dalam hadis tadi apakah tanda-tanda orang munafik itu 3 atau 4 itu disebut dengan nifaq amali atau munafik amali? Masih ingat dulu saya telah menjelaskan dulu nifaq itu ada 2. Yang pertama nifaq amali, yang kedua nifaq i'tiqadi, atau yang pertama nifaq i'tiqadi dan yang kedua nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadi itu bagaimana? Nah, ini pura-pura Islam. Nah, inilah maksud firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka yang paling bawah yang disebut dengan neraka jahanam. Siapa mereka? Munafik i'tiqadi, pura-pura Islam, lebih berat dari orang kafir dia. Yang kedua nifaq amali. Nah, ini juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 102. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Nah, ini ayat ini munafik amali. Kalau ayat tadi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, itu munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali tadi ya hadis tadi juga ayat-ayat yang barusan kita bacakan. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Apa artinya?
Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ingin menipu Allah. Ingin menipu Allah maksudnya begini. Dia menampakkan kesalehan. Dia pikir Allah bisa tertipu. Tapi Allah membalas tipunya. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah, dan orang-orang munafik amali ini jika mengerjakan salat juga dia. Makanya dia bukan tidak Islam dia. Wa idza qamu ila shalah, dan jika mereka mendirikan salat, kamu kusala, salat dengan sangat malas, merepet-repet ya, lama kali imam pula, yang beginilah, yang celana kotor lah. Ya, salat mereka, jadi mereka Islam. Tapi diantaranya dalam ayat ini dikatakan mereka salat dengan malas. Kalau bisa cepat-cepat aja lah. Pilih masjid yang paling cepat imamnya. Kakek di Jawa itu cepat kali salat tarawih. Itu udah saya nggak bilang mereka itu ya. Yura'unan nas, mereka itu ria dalam beribadah, memperlihatkan kepada manusia. Maka salah satu sifat orang munafik itu tadi ria dalam beribadah. Yura'unan nasa, mereka ria. Ingin menampakkan ibadah. Enggak cukup enggak puas kalau hanya Allah yang mendengar, perlu didengar juga oleh seluruh manusia. Enggak cukup hanya Allah yang mengetahui, tapi juga manusia semuanya harus mengetahui dia sedang beramal. Wala yazkurunallah, dan mereka tidak menyebut Allah, tidak berzikir illa qalila, kecuali sedikit. Itu artinya kan mereka Islam, tapi itu enggak benar-benar ikhlas, terselip ria. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa At-Taubah ayat 54, Allah berfirman, La ya'tunas salah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Orang munafik ini tidak salat kecuali dengan malas. Munafik apa nih? Munafik amali. Jadi mereka salat, Islam mereka, tapi salat dengan malas. Kemudian mereka berinfak, ya, tetapi wahum karihun, mereka berinfak. Wa yunfiquna, mereka berinfak, tapi mereka itu berinfak dengan sangat berat, dengan sangat malas, dengan sangat enggan. Nah, inilah hamba Allah yang disebut dengan nifaq amali. Jadi ciri-cirinya tadi apa? Ciri-ciri nifaq amali itu kalau kita gabung ayat dengan hadis tadi, yang pertama sesuai dengan bab itu, bab yang sedang kita bahas, jika kita percayai dia khianat. Jika dipercayai dia khianat. Kalau berbicara dia berdusta. Kedua, yang ketiga apa? Kalau berjanji memungkiri. Yang keempat, jika bertengkar suka memaki. Yang kelima, salat malas. Yang keempat, berinfak berat, dan lain-lain. Salat apa yang paling malas oleh orang munafik? Salat apa? Nah, apa hadisnya? Ada dalilnya? Ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gimana bunyinya? Laisa salatun asqala minal munafiqina min salatil fajri wal isya'i. Ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ya, salat subuh dan salat isya. Kemudian Allah mengatakan, la ya'lamuna, dan kemudian Nabi mengatakan, la ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa.
Padahal jika mereka mengetahui keutamaan salat subuh dan salat isya, mereka akan datang walaupun merangkak, kata Nabi. Pertanyaannya, kenapa salat subuh dan salat isya itu bagi mereka? Kita berat tak? Saya lihat paling disiplin itu salat maghrib. Salat maghrib rata-rata orang punya, tapi kalau udah salat isya udah terbang sana di warung kopi nanti aja lah. Subuh lagi bangunnya pada tungkit ngelinggi. Belum datang ke anak-anaknya, Masya Allah. Anak-anak zaman sekarang ngelinggi kali. Ya, bangun ya bi. Bi nggak bangun ya. Ya udah salat, udah tanya. Padahal nggak belum salat ya. Gimana ada buat? Jadi itu hamba Allah. Jadi munafik amali dengan munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi ini jelas dia pura-pura Islam. Kemudian metode orang munafik itu disebutkan di antaranya surat Al-Baqarah ayat 204. Ya, surat Al-Baqarah ayat 204. Itu metode orang-orang munafik dalam katakanlah dalam bergaul, juga dalam mempengaruhi mencari teman-temannya. Bagaimana bunyinya ayatnya? Tadi surat berapa? Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ya betul. Ya. Apa artinya? Wa minan nasi, dan di antara manusia, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan ada di antara manusia yang ucapannya tentang dunia ini memukau. Nah, itu metodenya. Bicara tentang dunia ini hebat, pakar, ahli ekonomi, ahli politik, macam-macam, doktor, profesor. Ya, kan? Wa minan nasi ma yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang menakjubkan, membuat kamu, oh ini pakar nih dalam urusan dunia, hebat sekali. Tidak cukup itu. Apa lagi? Wa yushidu ma fi qalbihi, ma ala fi qalbihi, dan dia nampakkan isi hatinya. Hai betul-betul lu pegah, lu pakar. Tapi kata Allah apa? Wa huwa aladul khisam, tapi sesungguhnya dia itu benar-benar penentang kebenaran. Sangat keras menentang kebenaran. Tapi sikap dia menentang kebenaran itu hilang. Hilang dengan apa? Kemampuannya itu untuk berbicara. Kemampuannya menunjukkan kepakarannya. Maka ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini bermacam-macam. Di antaranya adalah orang-orang yang dia punya kemampuan mengurus dunia ini. Ya, dia punya kemampuan mengurus dunia ini. Karena kepintarannya, kemampuannya berbicara, pakarnya. Tapi sesungguhnya dia merusak. Kemudian para ahli tafsir menghubungkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, sahabat hafal, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Yang gitu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, la tufsiduna apa? Ya la tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihuna. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, di antara ahli tafsir ada menghubungkan dengan ayat ini, maksudnya apa? Ada juga orang dia enggak sadar kalau dia munafik. Dia enggak sadar kalau dia munafik. Dia enggak sadar kalau ide-idenya yang dianggap benar itu ternyata merusak. Ya, apa hati ayat tadi? Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsiduna fil, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. La tufsiduna fil. Qalu, tapi mereka menjawab
Innama nahnu muslihun. Tidak, kami sesungguhnya ini membuat kebaikan ini, kemajuan ini, untuk kemajuan Islam ini, untuk perkembangan Islam. Untuk apa? Untuk Aceh lah misalnya, atau untuk apalah, perkembangan untuk umat ini. Ini umat. Karena ucapannya hebat, dia pakar, orang terpengaruh. Padahal ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Tidak, sebenarnya ide mereka itu kalau digunakan itu akan menghancurkan umat, tapi mereka enggak menyadarinya. Makanya orang munafik itu cukup berbahaya. Makanya coba kita lihat, banyak sekarang orang katanya berjuang untuk Islam lewat jalur politik. Saya nggak bilang partai, nggak bilang orang ini, katakanlah teori saja. Tapi ternyata ketika duduk di politik bukan memperbaiki umat, tapi memperkaya dirinya sendiri. Nggak ada, untuk umat nggak ada. Ya, makanya saya nggak percaya dengan politik. Orang saleh masuk politik lenyap. Banyak kawan-kawan saya seperti itu. Dulu ketika mendirikan partai, bunuh kutak, bunuh kucang, bunuh untuk dakwah, macam-macam, terpengaruh kita. Kita pikir betul. Begitu jadi, mana ada tujuannya jadi anggota dewan, dapat gaji besar-besar, nanti kumpul modal lagi, kampanye lagi. Nah, ada. Itulah yang saya nggak mengatakan mereka dengan istilah yang sedang kita bahas. Tapi ciri-cirinya menunjukkan bahwa apabila ada orang yang ucapannya menakjubkan, ide-idenya menakjubkan, ternyata hasilnya bukan untuk kejayaan Islam, hati-hati. Hati-hati. Makanya paling berbahaya kalau umat itu dipimpin oleh orang munafik. Makanya ketika Abu Dzar minta jadi pemimpin, kata Nabi apa? Innaka dha'ifun. Kamu itu lemah wahai Abu Dzar. Innahu, sesungguhnya pimpinan itu amanah. Wa innahu khisyun wa nadamun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kepemimpinan itu nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Nah, makanya kita betapa banyak umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Tapi bagaimana sekarang Islam di Indonesia ini? Padahal umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Tapi bagaimana sih Islam? Ya, katakanlah ada, bukan tidak ada. Tapi kalau kita rasiokan dengan jumlah umat Islam, seharusnya kemakmuran umat Islam itu sudah berlipat-lipat. Tapi kenapa? Karena ada sifat itu di kalangan umat Islam. Sifat nifak yang tersembunyi tadi, ingin memperkaya diri sendiri, ingin sukses diri sendiri, memanfaatkan rakyat walaupun tidak semuanya. Nah, itulah hamba Allah yang pembahasan tentang nifak ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, menjadi munafik itu kadang-kadang tidak kita sadari. Makanya Allah tadi mengatakan apa? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak, sebenarnya mereka itu membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang munafik? Bisa jadi, saya nggak bisa bilang saya enggak. Cuma bagaimana kita mengukurnya? Apakah kehadiran kita ini lebih bermanfaat bagi umat atau enggak? Seperti saya ceramah ini, apakah mencerahkan umat, mengajak umat ke sunnah atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, saya berarti termasuk orang-orang munafik juga. Maka sesuai dengan ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburan maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengamalkannya? Amat besar murka Allah terhadap orang yang pandai mengamalkan, tapi tidak, yang hanya pandai mengatakan tapi tidak mengamalkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya.
Tadi salah satu ciri kemunafikan yaitu jika beribadah itu riya. Dalam praktiknya kita tidak masuk riya, bisa kita bilang gitu. Tapi kita ingin dari ibadah ini ada syiar. Maka ketika salat itu kita pakai mic luar, zikir juga mic luar. Iya. Walaupun kadang-kadang kita sendirian, kita di masjid, zikir pakai masjid besar. Sebenarnya ini bagaimana nih? Iya. Ini syiar. Saya sering orang bilang itu. Kenapa berzikir secara keras? Apa Allah nggak dengar? Syiar. Ada dalilnya nggak syiar? Nggak ada. Mana dalilnya syiar dalam beribadah? Nggak ada. Yang ada syiar dalam dakwah. Coba cari dalilnya syiar dalam ibadah. Kalau ada boleh. Sekarang kita amalkan. Kita berzikir keras biar didengar sama orang. Kalau nggak ada nggak boleh. Kalau nggak ada berarti kita mengada-ngadakan. Mana sekarang hadis yang menunjukkan syiar dalam ibadah? Salat berjamaah itu pun untuk orang di dalam, bukan untuk orang keluar, bukan untuk orang di pasar. Pakai apa? Jahar ya. Imam membaca jahar itu untuk siapa? Untuk jamaah, bukan keluar. Makmum. Sekarang mana dalilnya? Kalau ada dalilnya boleh. Ya orang mengatakan syiar-syiar, tapi mana dalilnya? Kalau nggak ada ya udah, nggak ada. Berzikir keras-keras syiar, mana dalilnya berzikir untuk syiar? Bahkan kalau kita lihat, ya, Nabi mengatakan kadabi bil namli ala safatis saudaa fi dhulumatil laili. Riya itu seperti kadang-kadang sangat halus seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hitam. Pertanyaannya sederhana, kenapa berzikir itu kenapa keras-keras? Untuk Allah atau untuk manusia? Kalau untuk Allah nggak perlu keras-keras. Kalau keras-keras berarti untuk manusia. Berarti sudah nggak ikhlas. Oh enggak, ini syiar. Oke, mana dalilnya syiar? Makanya sebagian ulama tidak membolehkan MTQ itu. Kenapa? Kenapa nggak membolehkan? Sebagian ulama nggak bolehkan MTQ itu. Karena itu ibadah, bukan syiar. Membaca Quran itu ibadah, bukan syiar. Ini maaf ya, kadang-kadang kan ada ngaji di masjid. Saya bukan mengatakan nggak boleh. Apa tujuannya? Oh, oke lah. Berarti alasan teknis dunia. Tapi ada dalilnya enggak? Karena membaca Quran itu ibadah. Ya, kuras. Alasan teknisnya supaya menandakan waktu salat dekat. Itu kan alasan teknis dunia. Tapi dari sisi dalil ada enggak? Ada enggak sahabat ya, kemudian duduk di masjid sebelum waktu salat, kemudian ngaji keras-keras atau duduk di atas batu besar? Yang ada azan. Kenapa? Ada tujuannya. Maka saya secara pribadi, kalau kita memurnikan yang murni-murni aja. Kalau nggak ada dalilnya ya udah stop. Masalah orang mengamalkan terserah orang. Itu repot-repot. Jelas sekali Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak mengamalkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak. Jadi kalau nggak ada ngaji sebelum azan ya udah nggak ada. Gimana? Terlalu es krim es teler. Ya, tapi saya bukan mengatakan orang ngaji itu salah, enggak. Kadang-kadang kita nggak siap mendengarnya. Kadang-kadang sedang di kamar mandi kita, kadang-kadang sedang di WC terdengar. Padahal wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, terdengar Quran, maka kamu mendengar. Fastami'u lahu wa ansitu, kamu dengar, kemudian kamu diam. Mudah-mudahan kamu diberi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ini burung. Ada enggak? Coba cek, ada enggak yang seperti itu di masa imam mazhab? Ada yang bilang dulu kan enggak ada mic, sekarang ada mic. Oke. Tapi apakah mic itu dalil dari agama?
Apakah kemudian Nabi atau Allah tidak tahu suatu saat ada mie? Kenapa Nabi tidak mengatakan jika nanti suatu masa kalian punya mie maka keraskanlah? Kan nggak ada hadis seperti itu. Makanya saya gampang-gampang aja. Jika tidak ada dalilnya ya sudah, tidak ada dalilnya, nggak usah amalkan. Yang ada-ada aja lah. Yang ada-ada aja belum habis semua kita amalkan. Yang ada-ada saja, yang sahih-sahih saja ya, nggak banyak yang belum kita amalkan. Kita masih suka yang samar-samar. Contoh gini, yang jelas-jelas sahih hadisnya kan salat tahajud, salat duha. Yang remang-remang yang diperdebatkan oleh para ulama, bahkan itu yang rajihnya itu dhaif itu apa? Ya, apa namanya itu? Salat tasbih. Ya ini itu kan itu rajihnya itu ya dhaif hadisnya. Tapi itu rame-rame kayak rame-rame. Jadi yang samar-samar rame-rame. Sementara yang jelas-jelas seperti salat tahajud itu jarang orang mengerjakan. Apa fenomena apa ini? Yang samar-samar, yang remang-remang, yang tidak jelas dalilnya rame-rame orang. Yang jelas-jelas ya itulah kira-kira Allah ya. Jadi saya ya tetap beranggapan ya kalau tidak ada dalilnya ya sudah, kita stop aja lah. Orang mengamalkan silakan saja, nggak usah kita ganggu, nggak usah ribut-ribut. Ya, amalan mereka, amalan kita, amalan kita. Cukup gitu ya. Harus ada komitmen dia. Ya, istiqamah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Ada lagi yang mau bertanya? Saya satu lagi. Ya, Bu. Ada dulu ketika kita semacam roket membuka, itu kan didasarkan kepada hadis yang lemah. Ya, jawab. Bagus mana hadis lemah daripada tidak ada sama sekali? Ya. Ya itulah ya. Hadis lemah itu kalau kita pakar hadis akan kita lihat hadis-hadis lemah itu merusak hadis-hadis sahih, merusak kadang-kadang fondasi agama. Jadi bukan masalah sekedar lemahnya itu. Karena hadis lemah, hadis dhaif itu dianggap bukan dari Nabi, pasti akan merusak. Contoh misalnya, Nabi bersabda, al-aidatu dain. Janji itu adalah hutang. Ini hadis dhaif karena ada seorang rawi bernama Muhammad bin Abdullah al-Attas itulah pokoknya. Itu Al-Zahabi mengatakan dia perawi yang mungkar. Lantas kita bilang, kan bagus hadis itu biar orang bayar hutang, biar orang menepati janji. Janji adalah hutang. Kan bagus ada hadis daripada tidak ada hadis. Kan janji itu hutang. Tapi kita lupa kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Kata Nabi, ya, ad-dan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidinihi hatta yuqda'anhu. Jiwa seseorang itu tergantung dengan hutangnya hingga dibayarkan. Artinya ada orang meninggal, nyawanya itu masih tergantung kalau dia masih punya hutang. Sehingga Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang tidak membayar hutang. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis ini, berarti janji juga tergantung jiwanya. Rusak nggak? Rusak, kita nggak sadar. Berarti kalau janji adalah hutang, orang yang menyapu janji berarti nyawanya tergantung-gantung. Rusak itu merusak akidah. Nah, inilah makanya hati-hati dengan hadis dhaif. Dia racun dia. Jadi bukan kan lebih bagus daripada nggak ada hadis, kan lebih bagus ada hadis. Itu orang yang nggak paham agama, kita nggak paham ilmu hadis. Banyak hadis-hadis dhaif itu bertentangan, itu merusak, menumbuk, menghancurkan hadis-hadis sahih. Gara-gara hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu tidak dari Nabi. Kalau kita gunakan juga itu terkena dengan hadis Nabi apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia akan menempati tempat duduknya dari api neraka. Kita katakan hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Berarti kita berdusta atas nama Nabi. Ya, sudah mau azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Belum azan? Oh ya. Udah cepat-cepat saya tutup. Karena pertanyaannya makin ngeri-ngeri ini. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi mungkin masih biar ada sempat. Ya. Apakah ada perbedaan kebersamanya dalam Al-Quran yang langsung orang membaca seperti musabaqah dan rekaman, karena yang ditayangkan di situ alasan mereka itu rekaman. Iya. Dan langsung oleh orang yang membaca. Ya, begini ya, pada prinsipnya kan mengaji itu kata Nabi itu kan, itu mengaji itu kan dengan tahsin, dengan ihsan. Ihsan itu mencukupi pertama memenuhi tajwid dan indah membaca, maka disebut dengan tahsin. Bukan hanya tajwid, kalau tajwid itu hanya untuk memperbetul tata caranya. Tapi tahsin itu juga irama. Tapi jar irama jangan lebay. Jangan lebay sampai beralun-alun. Nah, coba teliti qiraah sab'ah itu berasal dari mana? Ada dari Nabi atau dari siapa? Ya, jadi boleh saja karena dasarnya kita mentahsinkan Al-Quran, memperindah Al-Quran, kita pakai irama. Tapi iramanya itu yang wajar. Tidak terburu-buru. Itu kita baca di luar salat. Tapi di luar salat itu harus tartil. Dan ada hadisnya, ada dalilnya tentang bacaan tartila. Tartil itu artinya apa? Kita membaca perlahan-lahan. Dan misalnya sebagaimana kata Anas, Nabi membaca yaqra'u bismillah maddan, ar-rahman maddan, ar-rahim maddan. Itu tartil. Artinya apa? Bismillah panjang berhenti, alhamdulillah panjang berhenti. Nah, begitu. Itu tartil. Nah, di situ ada tajwid dan tahsin. Nah, sekarang ketika kita sebelum azan itu kita perdengarkan, baik apakah kita baca atau pakai kaset kan, permasalahannya kan apakah tata cara membaca Quran sebelum azan itu ada tuntunannya atau tidak. Ya, orang berpedoman itu menggunakan istihsan, istilahnya kebaikan. Tapi istihsan ini metode yang diperselisihkan oleh para ulama, tidak ada dalilnya. Istihsan ini kan membalikkan hukum, ya, artinya hukumnya sebenarnya seperti ini tapi dibuat yang lain untuk kebaikan. Ini sebenarnya kalau Imam Syafi'i menolak habis, itu istihsan itu malah bisa dari kebid'ahan. Karena Imam Syafi'i menolak istihsan, ya. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.